Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إن هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Berkhusus hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik serta nikmat Islam wal iman. Ya Allah senantiasa memberikan kita kemuliaan. Allah berikan kita keistiqamahan, bisa kembali duduk berkumpul di majlis, di tempat yang insyaallah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid darain al-anjal. Al-majlis al-khamis 'ashar fi bayan fadilati as-salam. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza huyyitum bitahiyyatin, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Awrudduha, atau minimal balaslah dengan sesuatu yang sama. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha memperhitungkan segala sesuatu. Di dalam surat An-Nisa ini ayat 86, penghormatan di situ maksudnya adalah salam. Wa idza huyyitum bitahiyyatin, apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan tersebut dengan
yang lebih baik, atau minimal balaslah dengan sesuatu yang sama. Nah, di dalam ayat ini itu tentang salam. Jadi kalau kita diberi salam oleh seseorang, maka kita diajarkan untuk menjawab salam tersebut dengan yang lebih baik. Ada orang yang mengucap salam, Assalamualaikum. Apa jawab yang lebih bagus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu jawaban yang lebih bagus daripada orang yang memberi salam. Ya. Terus kayak apa kalau ada orang tadi mengucap salam disingkatnya askum? Ya, apa jawabnya? Salamnya kan macam-macam, askum lah, ASS lah, apa lagi? ASWP kan. Ketika ada orang yang mengucap salam kepada kita, maka balaslah salam tersebut dengan kalimat yang lebih baik. Ada orang berjalan lewat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambahi wabarakatuh. Kecuali dalam sholat. Ya, kalau dalam sholat, aqallus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sholat lagi sholat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling sedikitnya assalamualaikum. Beda kalau sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya direndahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ditekankan sedikit. Ya, ucap salam. Nah, itu salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Minimal kalau engkau tidak mampu menjawabnya dengan jawaban yang sempurna, jawablah dengan yang sama. Waalaikumsalam. Ya, apa kalau yang mengucap salam tadi lawan jenis? Binian, bungas lagi. Hah? Ya, mengucap salam tadi binian, sendirian, bungas. Kayak apa? Kalau bisa menjadikan fitnah, yaitu bahaya. Ya, lalu binian di jalan. Assalamualaikum ding. Dingnya itu yang bahaya. Ada tambahan. Assalamualaikum ding diumpatinya lagi, disasahin. Nah, jika seandainya bisa menjadi fitnah, ya, maka tidak disunahkan. Ya, tidak usah. Kenapa? Karena khawatir akan jadi fitnah. Disebutkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu riwayat beliau bersabda, "Idza sallama al-muslimuna 'ala al-muslim, faradda 'alaihi, sallat 'alaihi al-malaikatu 70 marrah." Bila seorang muslim mengucap salam kepada muslim lainnya, kemudian orang tersebut menjawab, maka malaikat akan bersolawat kepada orang tersebut sebanyak 70 kali. Ya, solawat malaikat artinya malaikat memohonkan ampunan kepada Allah.
in lam yarudda alaihi radda alaihi man hum ma'ahu thumma yal'inunahu 70 marrah. Bila salam tersebut tidak dijawab, maka akan dijawab oleh makhluk lain. Dan orang yang tidak menjawab tadi akan dilaknat oleh malaikat Allah. Makanya mengucap salam tadi hukumnya sunnah. Menjawab wajib. Tapi mengucap salamnya lihat keadaan. Jadi orang lagi makan jangan berjalan. Orang lagi makan pentol, besar lagi pentol. Lagi makan bakso beranak lagi yang dimakan. Oh, mata kaget loh. Atau ketika umpamanya kita ini seorang santri datang terlambat, guru lagi ngajar, pas masuk ke dalam jualan, Assalamualaikum Ustaz, duduk aja langsung. Hakul muslim ala muslim disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Hak kita sebagai muslim terhadap muslim lainnya. Idza laqitahu fasallama alaih. Bila engkau berjumpa dengan saudaramu seiman, maka ucapkan salam. Jangan ketika ketemu dengan orang tadi melihat muka orang ini kayak susah-susah, malas mengucapin salam ini. Pas yang ketemu tadi agak sugih sedikit, itu bukan karena itu. Tebarkan salam. Salam ini sudah banyak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad. Sama-sama berpeci, sama-sama pakai sarung, ketemu di jalan, wala salam, wala kalam. Sama-sama berpeci, sama-sama orang majelis, tapi tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ucapkan salam, tebarkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Jangan yang kenal saja. Selagi kita tahu orang tersebut adalah muslim, maka ucapkan salam. Jangan ucap salam cuma dengan orang yang pakai peci, pakai sarung. Pas yang nongkrong ini badannya tato semua gak ada ucap salam. Yang duduk, yang ngumpul-ngumpul ini badan tato. Kami gengnya tadi. Was boleh aja dah. Karena kadang-kadang dengan ucapan salam kita tadi, dengan niat memang untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, itu bisa jadi merupakan salah satu sarana mereka bisa dapat hidayah dari Allah. Nah, itulah untuk menunjukkan akhlak Nabi Muhammad. Ketemu dengan orang berpeci kah? Selagi kita tahu mereka adalah seorang muslim, ucapkanlah. Kalau orang lagi nongkrong, Assalamualaikum. Jadi kenal orang. Jangan lihat yang duduk-duduk badan kayak besar sedikit, muka tuh kayak seram-seram, tato cacing lagi. Baru cacing tato. Ucapkan salam. Idza laqitahu fasallama alaihi, bila engkau berjumpa maka ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, bila engkau diundangnya jawab. Undang apa ke acara apa? Pengantin dong. Perundangan pengantin bolehlah datang.
boleh dia datang. Selagi di dalam perkumpulan tersebut tidak ada sesuatu yang mendatangkan yang bertentangan dengan syariat, ya, bertentangan dengan syariat. Orang kawinan gagungan habis atau di panggung ini sudah di panggung jadi sudah ada orang yang macam-macam. Nah, ya. Jadi kalau mengucap salam tadi ketika masuk rumah jangan nyelonong tuh. Amalkan sunnah Nabi Muhammad. Masuk rumah ucapkan salam. Karena itu akan mendatangkan keberkahan. Masuk rumah, assalamualaikum. Kalau non muslim misalkan misalnya lain pada Islam non muslim kalau tak banyak kayak anu dia kadang kalau selain muslim itu lain salam assalamualaikum assalamualaikum kadang-kadang lain salam. Kalau salam itu salam kesejahteraan. Jadi kalau selain muslim yang mengucap salam, cukup kita jawabnya wa'alaika. Jangan waalaikumsalam, wa'alaika. Ya. Jika seandainya orang tersebut mengucap salamnya assalamualaikum, kita jawab wa'alaika. Ya. Dia mendoakan keselamatan bagi kita wa'alaika, sudah cukup. Yang khawatirnya ini mereka ini bukan assalam, assalamualaikum. Assam itu artinya kecelakaan atasmu. Jawab wa'alaika. Mudah nikam juga. Nah, jika di rumah tadi tidak ada orangnya, maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah. Apalagi bertamu di rumah orang. Enggak. Datang jam 11 jam 12 tengah malam. Wala salam wala kalam. Sudah ada adab. Ya, rampok karena maling. Datang ke rumah orang wala salam. Ya, kenapa enggak besok datang? Kenapa harus jam 11? Kenapa harus jam 12? Beda kalau seandainya orang tersebut memang sudah biasa nongkrong bareng, kumpulan di rumah, apa? Ini orang biasa cepat guling, jam 9 sudah tewas, jam 9 tewas, kita datang jam 12. Ini hantu yang datang, ya besok datang, ya. Itu adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Wa idza stansahaka fansahtahu, bila saudara muslim tadi meminta nasihat maka nasihat. Wa idza atasha fahamidallah fashammidhu, bila orang muslim tadi kalau bahasa Arabnya wahin bersin bila ia membaca alhamdulillah maka doa ya Alhamdulillah. Macam-macam gaya orang bersin aja macam-macam. Ada ngangkat kepala, ada yang nutup, ada yang nggak ada yang disembur di muka kawan. Ketika dia bersin dari mengucap alhamdulillah, maka doakan yarham Allah. Kita yang bersin tadi ketika mendengar saudara kita mendoakan yarham Allah, maka doakan, balas dengan doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Bahkan kalau saudara tadi ketika bersin lupa, ingatkan, alhamdulillah, alhamdulillah.
baru doakan ya Alhamdulillah. Ya, terusin. Wa idza marida fa'udhu, kalau sakit elangin. Jangan sehatnya aja welang. Sakit hilangan. Ya. Dia sehat elangin. Dia sakit tambah lagi. Datangi, jenguk. Ya, senangkan hatinya, jangan takut-takut. Orang sudah sakit banget. Jangan berkisah yang menyeramkan. Yang sakit apa ya? Lambung. Oh iya lah. Ada tetangga ulun mana? Mati deh. Nggak boleh. Lemas orang dengar kisah kayak itu. Ya. Beri semangat. Insya Allah sakit biar insya Allah disembuhkan Allah. Jangan takut-takut. Nanti kepian ini banyak orang cepat nanti kita puas lihat ya. Boleh. Wa idza mata fadbahu, kalau wafat maka ikuti, ya, ikuti prosesi apa sholat jenazah. Ya, habis sholat jenazah mengantarkan ke kuburan. Kan berdirinya aja. Nah, kalau mau sholat, ini tetap aja depan rumah. Ada juga itu. Jangan kena mencungul itu. Tetangga aja meninggal, depan rumah aja. Jenazah bawa mau sholat, selesai sholat, jenazah masuk mobil, jangan kulik lagi di rumah. Sholat kata umpan, takziah gak ada, sholat jenazah gak ada, jenazah dibawa ke kuburan, dia menghilang. Umpat ya, agar engkau suatu saat nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua insyaallah bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita minta sedikit nasihat dari guru kita Habib Ahmad bin Hamid Al-Haddad. Tentang nasihat dari beliau, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama-sama, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dinil haqqil mustafahu ahmada wa lahum taqwahu wa majjada wa lam yu'addim misla toha ahada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. افتح باب رحمة الله أبدا ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بهدي سيدنا محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan, yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa duduk di tempat yang penuh mulia ini bersama orang-orang yang mulia. Harapan kita semoga kemuliaan ini Allah langgengkan sampai berjumpa dengan Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kita aturkan atas junjungan kita
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'd, yang saya hormati anak cucu keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yaitu guru kita Al-Ustaz At-Ta'ilullah Al-Habib Ja'far bin Yusuf As-Sekaf, serta para hadirin yang hadir di tempat ini yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim. Al-Fakir ada dari marga Pak Hashim, Pak Abdul, dan seluruh hadirin. Dan yang saya hormati para alim, para ulama, para ustaz, para guru ngaji, dan hadirin hadirat pecinta baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita ditakdir oleh Allah Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut atau sudah ini? Ini biasanya kalau mic sudah mati ini harus selesai. Lanjut atau sudah ini? Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, dari sekian banyak hamba Allah menciptakan di muka bumi ini, tapi gak semua hamba Allah izinkan bisa duduk di majelis yang mulia ini. Tapi alhamdulillah, malam ini kita menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan karunia yang agung yang harusnya kita banyak syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain banyak nikmat-nikmat yang lain Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat Islam, iman, menjadi bagian umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa duduk di tempat ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Maka sepatutnya ketika kita diizinkan oleh Allah dijadikan orang-orang yang senang dengan ilmu baginda Nabi Muhammad, yaitu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya manusia ini ketika diberikan nikmat dia itu kufur, bahkan lupa. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya yang harapan kita itu sering kita minta kepada Allah. Salah satu nikmat yaitu adalah nikmat umur. Alhamdulillah, kita sudah berada di tahun 1446 Hijriah. Artinya apa? Kemarin 1445 Hijriah. Detik sudah kita lewati, hari kita lewati, menit kita lewati, jam kita lewati, bulan kita lewati, bahkan 1 tahun sudah kita lewati. Itu artinya bukan bertambahnya tahun, berarti itu bertambahnya usia kita, tetapi pada hakikatnya berkurangnya usia kita. Nikmat umur ini adalah nikmat yang sering kita minta dan sering kita kufuri. Tidak ada orang itu minta pendek umur, rata-rata minta panjang umur. Tapi permintaan yang sering dia minta, tapi sering dia kufuri. Dengan apa? Tidak memanfaatkan usianya dengan sesuatu yang bisa dikumpulkan bagi dirinya untuk di akhirat. Kita sering-sering panjang umur, tapi kita diberikan umur oleh Allah, tapi ketakwaan kita semakin berkurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah,
tahun demi tahun berkurang, kita bisa duduk di sini berarti kita salah satu orang yang memanfaatkan usia kita untuk bekal kita di akhirat. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan al-qayyis, orang yang cerdas itu bagaimana sih? Orang yang cerdas itu seperti apa sih? Orang yang cerdas yaitu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini bukan untuk selamanya saja, tapi kita hidup di dunia ini untuk kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat. Siapapun pasti akan merasakan namanya itu kematian. Baik tua, muda, baik itu mereka laki-laki, perempuan, sehat, sakit, semua pasti akan merasakan namanya kematian. Dan kematian ini adalah sesuatu yang pasti. Coba kita perhatikan. Seandainya ada pengumuman dari BMKG, mengabarkan bahwa di daerah Indonesia akan menghadapi bencana yang luar biasa. Anggap saja ada tsunami. Insya Allah diberikan selamat semua, insya Allah. Ada pengumuman dari BMKG bahwa nanti ada bencana alam yang dahsyat, yaitu tsunami akan menerjang di berbagai daerah di Indonesia. Kira-kira ketika Anda dapat kabar seperti itu, bagaimana sikapnya Anda? Was-was, persiapan, dan lain sebagainya. Mungkin mempersiapkan bekal, mungkin ada yang lari ke tempat yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Mempersiapkan. Tapi pas hari H ternyata nggak terjadi. Hari-hari nggak terjadi. Sesuatu yang tidak pasti kita berani mempersiapkan, apalagi sesuatu yang pasti kita nggak berani mempersiapkan. Mati ini semua pasti merasakan. Siapapun pasti akan merasakan namanya itu kematian. Pejabat, rakyat, semua pasti akan merasakan namanya itu kematian. Baik mukmin, kafir, semua pasti akan merasakan namanya itu kematian. Seakan-akan kita ini hidup ini akan selamanya, sampai nggak mau mengingat namanya kematian. Padahal ada sesuatu yang pasti. Kenapa? Kita nggak mau memikirkan sesuatu yang pasti terjadi atau mempersiapkan sesuatu yang terjadi yang pasti akan menimpa semua orang. Harusnya kalau kita sudah tahu itu sesuatu yang pasti kita persiapkan. Apa akan kita nanti untuk hidup di akhirat. Jangan sampai kita itu capek-capek di dunia, capek-capek hidup di dunia yang gak dibawa mati. Kita mati-matian mengejar sesuatu yang mati-matian yang gak dibawa mati. Kita banting tulang melakukan sesuatu yang gak bawa kita mati, nanti kita tinggalkan. Istri yang cantik yang kita tinggalkan, harta yang banyak akan menjadi warisan bagi anak-anaknya dan keluarganya. Terus kalau sudah gini, harusnya apa? Kita persiapkan agar kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi bilang orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Yang kedua, siapa orang yang cerdas? Yang pertama, orang yang banyak mengingat kematian. Mandana nafsahu wa 'amila bima ba'da. Siapa orang yang cerdas? Yaitu adalah orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya. Dia tahan hawa nafsunya dan dia beramal soleh untuk kehidupan di akhiratnya. Itu orang yang cerdas. Karena nggak ada orang itu beramal di akhirat, beramal itu semua di dunia. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi ketika berada di akhirat, kita kisah. Harusnya kita misalnya cuma di dunia kita habiskan berapa usia kita. Makanya Imam Ghazali itu bilang gini, modalnya beramal itu adalah umur. Orang itu gak akan bisa beramal tanpa dengan adanya umur.
Modal utama beramal yaitu adalah umur usia. Nggak mungkin orang itu bisa beramal tanpa adanya itu usia. Makanya orang luar itu bilang apa? Empis mani. Ya. Waktu adalah uang. Tapi kalau orang Islam itu seharusnya lebih cerdas dari mereka, mengatakan waktu lebih mahal daripada segalanya. Karena apa? Kalau waktu adalah uang hilang kita bisa cari. Uang yang hilang itu bisa kita cari lagi, bisa kita kejar. Emas yang hilang bisa kita kejar. Berlian, permata ataupun yang lainnya hilang itu bisa kita cari lagi. Tapi kalau usia sudah 1 detik pun yang sudah berkurang di usia kita nggak akan pernah bisa lagi. Makanya selama kita masih punya modal umur, kita pergunakan untuk kita sebaik mungkin. Minimal kalau nggak bisa taat, minimal jangan sampai maksiat. Belum ada kawah, nggak bisa sih beramal, taat, pegang tasbih, baca burda, baca sholawat, kadang-kadang kalau kadang-kadang yang takwa, beramal soleh, minimal jangan bermaksiat. Karena ibadah itu ada 2. Yang pertama mengajarkan kebaikan, yang kedua yaitu meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini paling berat, meninggalkan maksiat. Kalau taat insya Allah semua bisa, tapi kalau maksiat belum tentu semua bisa. Yang bisa menaklukkan hawa nafsunya dan kemudian dia beramal untuk kehidupannya nanti di akhirat. Itu orang yang terlihat. Kita hidup di dunia ini 60-70 tahun. Kalau kita hitung ya, tidak usah kita hitung ibadahnya kita sudah. Tidurnya kita saja lebih banyak daripada ibadah kita. Jujur kada kira-kira. Kalau kita mau hitung ibadah kita dengan tidurnya kita, jangan maksiatnya juga. Dengan tidurnya kita kira-kira banyak mana taatnya atau gurihnya? Kebanyakan gurihnya. Ini para pecinta gurihnya ini semua ya. Ibadahnya kita dibandingkan tidur kita banyak tidur kita, apalagi maksiatnya. Kalau kita habis 60 tahun kata Imam Ghazali, kalau kita tidur normalnya 8 jam. Berarti kalau kita punya usia 60 tahun, berarti kita tidur 20 tahun. 8 jam itu 1/3 daripada 24 jam. 8 jam tambah 8 jam 16 tambah 8 itu 24 jam. Kan katanya dokter normalnya tidur itu 8 jam. Berarti 1/3 dari hari-hari kita itu tidur. Kalau kita punya usia 60 tahun, kalau kita tidurnya normal 8 jam, 60 tahun, 1/3-nya daripada 60 tahun, 20 tahun kita tidurnya. Sudah puas kita 20 tahun beringannya. Itu kalau usianya 60, kalau 8 jam tidurnya, kalau 10 jam. Dulu itu ada berisi kawan 10 jam, 15 jam tahan untuk beringan. Ada yang seperti itu, tapi nggak apa-apa, masih lebih baik ya, dibandingkan 24 jam non-stop digunakan untuk maksiat. Alat lain berarti apa? Ayo kita duduk di sini. Itu untuk persiapan kita di akhirat kita. Kita duduk di sini. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, orang yang hadir majelis ilmu itu lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Yang dia duduk setumak di sini, datang ke sini niat jujur niat datang ke sini untuk mencari dengan Nabi, bukan hanya bersolawat dan bermaulid, tapi jujur niat saya mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Nabi, ingin kenal dengan Nabi, ingin ngambil ilmunya Nabi. Yang dia di sini itu lebih afdal daripada orang yang sholat 1000 rakaat sunnah. Bahkan nggak hanya itu kata Nabi, wa iya al famari, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Dokter saja yang kerjaannya di rumah sakit
bertemu dengan orang sakit itu dalam sehari nggak sampai 1000. Yang dulu cukupan di sini sebentar saja itu lebih baik daripada kita takziah dengan menjenguk orang sakit sebanyak 1000. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya itu yang Nabi, Anda datang ke sini itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan takziah 1000 jenazah. Kemarin kan COVID-nya. Insya Allah diberikan sehat semua, insya Allah. Dijauhkan dari segala bahaya, insya Allah. Setiap hari berapa orang meninggal? Ada sampai 1000 satu kampung. Kalau 1000 satu kampung jadi janda semua nanti ibu-ibunya. Habis bisa ya. Satu hari sampai 1000. Anda duduk di sini itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan takziah 1000 jenazah. Bahkan ya, itu ketiganya digabungkan. Seandainya 3 orang, satu hari dia 1000 rakaat sholat, 1000 jenguk orang sakit, 1000 takziah kepada orang yang meninggal. Ada orang yang ke majelis taklim duduk di situ, itu lebih utama orang yang datang ke majelis taklim dibandingkan di 3 pahala tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Terus kita nggak datang majelis taklim itu, kenapa? Apa? Ibadah yang paling enak yaitu adalah duduk di majelis. Ibadah paling nikmat, paling enak itu paling punya nilai dan pahala yang besar yaitu adalah majelis taklim seperti ini. Nggak perlu sudah banyak sholat datang ke sini dengarkan apalagi sampai diamalkan. Kayak apa kalau bilangnya di majelis kuringan? Ada kan biasanya ya? Sampai ulama ini bilang seperti ini, lebih baik kuringan di majelis daripada kuringan di rumah. Tapi yang dijadikan dalil ini ya. Nanti dipotong videonya jadikan dalil ini. Jadikan hujah ini. Akhirnya nanti bilang mobil berijazah habis. Mulai sekarang menurut hadiran di majelisnya Habib Ja'far bawa selimut, bawa bantal. Karena apa? Katanya itu jadi malam gitu, lebih baik kuringan di majelis daripada di rumah. Karena bang dapat makanan Habib. Ini ibadah luar biasa. Ini kita persiapkan untuk akhirat kita. Makanya Nabi itu bilang salah katori yang tadi sufi ilmu. Orang yang berjalan ke majelis ilmu tujuannya cari ilmu. Jadi ada orang ini gampang masuk surga, ada orang yang sulit masuk surga, ada orang yang udah masuk neraka. Kita mau pilih mana kira-kira? Mau gampang masuk surga, atau sulit masuk surga, atau mudah masuk neraka, atau menjadi penjaga gawang neraka? Mau pilih yang mana kira-kira? Mudah masuk surga. Bagaimana caranya Anda datang ke majelis ilmu? Itu adalah salah sebab memudahkan Anda masuk ke surga. Kalau sudah mudah, berarti pasti masuk surga. Karena itu tidak ada hisab dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda datang ke majelis seperti ini itu adalah salah satu langkah Anda mudah masuk surga. Satu langkahnya biar datang ke majelis ilmu itu berarti satu langkahnya biar memudahkan Anda masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo semangat datang majelis seperti ini, datangi majelis seperti ini, ambil ilmunya Rasulullah, kita ambil bagian daripada warisan Rasulullah SAW, lebih-lebih kita sampaikan, kita amalkan, insya Allah kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Bifadlillah bi barakatihim, wa hadina husna bi hurmatihim, wa amikna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani, rabbihim syakirin wa tawaffana muslimin, asminal aminin fi sumrati sadiqin bi jahi tahar Rasul. Rabbana bil qabul wa hab lana kulla sulas rabbi istajib lana amin ala haliniya wa kulliyati sholihah wa ala man asla salih binati sholihah wa ila hadratin nabi Muhammad al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
itu sedikit yang bisa saya sampaikan, paham ya? Jadi persiapkan orang yang cerdas yaitu banyak mengingat kematian, yang kedua menekan hawa nafsunya, dan kemudian beramal untuk kehidupan akhirat. Jangan bingung masalah akhirat. Tambahan. Ini babak tambahan ini. Sedikit saya sampaikan ya. Ini penting. Jangan pernah ragu masalah rezeki. Ya, karena rezeki sudah pasti dijamin, tapi kematian belum tentu dijamin. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Habib Umar Ba'akil, gurunya Syekh Habib Ustaz Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, beliau pernah menyampaikan di dalam satu jalsah. Habib Taufik pernah menyampaikan. Jadi ada satu orang di zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri kami tidak salah. Pekerjaannya itu ngambil kain kafan. Pekerjaannya itu ngambil kain kafan. Jadi setiap ada orang meninggal, dia itu pasti hadir ke kuburannya. Hadir untuk apa? Untuk diingat, oh ini fulan. Belum saya ambil kain kafan. Malam dia datang ke kuburan tersebut, digali, diambil kain kafannya, dicuci. Kemudian dijual kembali. Datang satu ulama ke Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya Imam, saya mau taubat. Saya mau taubat Rasulullah. Saya banyak dosa besar. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri tanya, dosa apa yang saya lakukan? Penasaran. Karena kan orang mau taubat Rasulullah ini dilihat itu dosanya dosa apa dulu ini. Dia dikasih obatnya. Sakitnya apa? Obatnya apa? Harus sesuai. Wahai Imam, saya ini pencuri kain kafan. Setiap ada orang mati, saya ingat kuburannya, malamnya saya buka kuburannya, saya ambil kain kafannya, saya cuci, saya jual. Sudah 1000 orang, saya ambil kain kafannya. Ya, jadi nanti kalau di HBP ini pekerjaan mencuri kain kafan. 1000 kain kafan sudah diambil. Maka ketika itu dia bilang, yang saya mau tanyakan selain saya mau bagaimana cara bertobat yang benar, yang kedua pertanyaan saya, wahai Imam, dari 1000 mayit yang saya gali itu semuanya jenazahnya berbalik kiblat, membelakangi kiblat. Hanya 2 orang saja yang tidak berbalik kiblat. Jadi kan dia tahu dalam kondisi karena dia melihat setiap mengambil kain dia lihat ada 1000 jenazah, hanya 2 orang yang tidak berbalik jenazahnya menghadap kiblat. Berpaling ya, membelakangi kiblat. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri renung sungguh. Maka dia jawab apa? Dari 1000 itu yang 2 selamat, yang sisanya karena meragukan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 1000 itu 2 yang selamat, 998 itu karena meragukan rezeki yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu sudah dijamin rezeki, yang belum dijamin kematian kita. Maka persiapkan kematian kita. Semoga suatu khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya hanya ini wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ربنا اعترفنا بأننا اكثرنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا التوبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لكل مولودنا والأهل والإخوان وسائر الفتان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا بارك لسان منا في المصطفى الرسول نرضى بكل سود بالمصطفى الرسول نرضى بكل سود بالمصطفى الرسول نرضى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه
والصحب والحمد لله في البر والتنهي وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. تقبل الله منكم.